Safira Alfani, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, dalam kesempatan kali ini, aku pengen ngebuat video seputar review salah satu buku nih, yakni buku Hukum Perdata Internasional karangan Dr. Ronald Saija SHMH yang merupakan seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon yang diterbitkan oleh Republik Yogyakarta pada tahun 2019 untuk cetakan yang pertama. Nah, dengan tebal halaman sebanyak 117 halaman. Nah, buku yang berjudul Hukum Perdata Internasional karangan Dr. Ronald Saija SHMH ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah para mahasiswa maupun para sarjana hukum dan praktisi hukum dalam memahami maupun mengkaji seputar hukum perdata internasional. Serta buku ini dibuat untuk membahas lebih dalam mengenai perkembangan hukum perdata internasional secara implisit dan eksplisit, di mana masih banyak orang-orang yang belum mengetahuinya. Nah, di dalam buku tersebut banyak membahas seputar hukum perdata internasional yang dibagi menjadi beberapa bab, yakni yang pertama pengantar hukum perdata internasional, yang kedua sejarah umum hukum perdata internasional, yang ketiga penunjukan kembali atau renvoi, yang keempat ketertiban umum, yang kelima persoalan pendahuluan, yang keenam penyelundupan hukum, yang ketujuh penyesuaian, yang kedelapan status persoalan, dan yang terakhir adalah timbal balik dan pembalasan, di mana dari bab-bab tersebut pastinya akan dijelaskan secara lebih merinci dan dibagi menjadi beberapa subbab. Di buku tersebut pada pembahasan yang pertama membahas seputar pengantar hukum perdata internasional, di mana istilah HPI sendiri sebenarnya tidak ada kesepakatan dari berbagai negara. Bahkan ada beberapa negara yang menyebutkan HPI sebagai conflict of law dan private international law. Nah, di dalam buku ini sendiri juga membahas seputar definisi HPI dan banyak mengutip dari para ahli hukum. Salah satunya adalah Van Brakel dalam bukunya yang berjudul Grondslagen en Beginselen van Nederlands International Privat, yang mengatakan bahwa hukum perdata internasional adalah hukum nasional yang ditulis atau diadakan untuk hubungan-hubungan hukum internasional. Sebenarnya masih banyak lagi definisi-definisi yang dituliskan di buku Hukum Perdata Internasional ini. Sebenarnya juga tidak hanya membahas seputar istilah dan definisi saja, buku ini juga membahas seputar sifat HPI, asas HPI, prinsip HPI, masalah utama dalam HPI, titik taut, dan menentukan hukum yang berlaku dengan titik taut. Pembahasan yang kedua yakni seputar sejarah umum hukum perdata internasional, di mana buku ini sangat lengkap dijelaskan mengenai terbentuknya istilah HPI itu sendiri. Dan menurut pemaparannya, bangsa Romawi lah yang berhasil membuat sistem hukum konkret dan berhasil bertahan sampai saat ini. Dijelaskan pula beberapa waktu lalu para sarjana HPI berhasil menemukan adanya sistem HPI di Cina dan Afrika yang sudah pasti usianya lebih tua dari perkembangannya di Eropa. Namun sistem HPI itu tidak berlanjut di sana. Maka dari itu memulailah perjalanan sejarah HPI dari bangsa Romawi. Nah, pembahasan yang ketiga yakni penunjukan kembali atau renvoi. Yang dimaksud renvoi sendiri apabila hukum asing ditunjuk lex fori, menunjuk kembali kepada lex fori tadi atau kepada sistem hukum yang lain. Nah, dijelaskan pula pada buku tersebut mengenai contoh kasus perkara, proses penyelesaian hingga dilakukannya penunjukan kembali atau penunjukan lebih lanjut, atau yang biasa kita sebut sebagai renvoi. Nah, tujuannya agar kita sebagai pembaca lebih mengerti proses terjadinya renvoi secara nyata dengan adanya contoh kasus tersebut, dan tidak hanya mengerti seputar materinya saja, tetapi kita juga bisa mengkaji lebih dalam seputar contoh kasus yang sudah dijelaskan dalam buku tersebut. Nah, pembahasan yang keempat yakni seputar ketertiban umum, di mana dijelaskan bahwa dalam sistem-sistem hukum berbagai negara dibedakan antara ketertiban umum internasional dan ketertiban umum inter, yang mana ketertiban umum internasional meliputi kaidah-kaidah yang bermaksud melindungi kesejahteraan negara dan perlindungan bagi masyarakat. Sedangkan ketertiban umum inter meliputi kaidah-kaidah yang hanya membatasi perorangan saja. Jadi lebih kepada individunya, tapi kalau yang internasional lebih kepada negara dan lebih menyeluruh kepada masyarakatnya, seperti itu. Pembahasan yang kelima yakni seputar persoalan pendahuluan, di mana dalam buku tersebut membahas istilah persoalan pendahuluan dari berbagai bahasa, dan juga dijelaskan mengenai pengertian persoalan pendahuluan, yang mana suatu persoalan hukum yang harus dipecahkan atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan akhir atas suatu perkara HPI yang dihadapi hakim dijatuhkan atau ditetapkan. Selain itu, dalam buku ini juga membahas seputar pentingnya persoalan
dan persyaratan penyelesaiannya. Pembahasan yang keenam seputar penyelundupan hukum, di mana di dalam buku ini dijelaskan bahwa penyelundupan hukum dilakukan untuk tujuan tertentu dalam hukum perdata internasional, yaitu agar dalam hubungan hukum yang bersangkutan dipergunakan hukum yang lain dari yang seharusnya berlaku. Nah, di dalam buku ini juga dituliskan ada salah satu contoh, yakni kasusnya Candy Marcos dan George Philip, yang mereka berdua sebenarnya ingin melangsungkan sebuah pernikahan. Nah, mereka ini berkeluarga negaraan Filipina dan beragama Katolik Roma. Nah, namun pernikahannya ini tidak dapat dilakukan atau tidak dapat dilangsungkan karena George masih terikat dengan wanita lain atau masih memiliki istri. Nah, di mana di Filipina perceraian ini tidak dapat dilaksanakan karena hukum perkawinan Filipina menganut Katolik Roma. Nah, untuk mensiasati semuanya, akhirnya George memilih bercerai dengan menggunakan hukum Republik Dominika dan kemudian dapat melangsungkan pernikahannya dengan Candy Marcos. Nah, di dalam kejadian tersebut bisa dikatakan sebagai penyelundupan hukum dikarenakan telah melakukan suatu cara yang tidak wajar dengan maksud untuk menghindari pemakaian hukum nasionalnya. Nah, hal tersebut banyak terjadi tidak hanya kasus Candy Marcos dan George Philip saja, tetapi di dalam buku ini kebetulan hanya menuliskan salah satu contoh itu saja. Nah, pembahasan yang ketujuh yakni seputar penyesuaian, di mana maksud penyesuaian di sini dijelaskan bahwa seorang hakim dalam mengadili suatu perkara hukum perdata internasional harus menemukan hukum mana yang harus dipergunakan. Jadi benar-benar harus menggunakan hukum yang paling relevan untuk dijadikan sebuah putusan dalam penyelesaian suatu perkara hukum perdata internasional. Itu yang dimaksud sebagai penyesuaian. Nah, selanjutnya yakni adalah pembahasan yang ke-8 mengenai status personal. Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa status personal merupakan kondisi atau keadaan suatu hal pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaga. Nah, selanjutnya yakni adalah pembahasan yang terakhir seputar timbal balik dan pembalasan, di mana dijelaskan bahwa timbal balik dalam HPI bukan merupakan syarat yang mutlak, namun disyaratkan adanya timbal balik, namun tidak harus seperti itu. Nah, kelebihan dari buku ini sendiri, Hukum Perdata Internasional yang ditulis oleh Dr. Ronald Said JSHMH ini secara materi sudah lengkap, secara materi sudah menjelaskan seputar persoalan hukum perdata internasional dengan bahasa yang singkat, jelas, padat, namun tidak bertele-tele. Nah, untuk ukurannya sendiri sudah sangat pas dan sangat fleksibel untuk dibawa kemana-mana. Jadi dalam tebal buku yang hanya segini tetapi sudah mencakup beberapa pembahasan penting mengenai hukum perdata internasional itu. Nah, selain itu, font yang digunakan dalam buku hukum perdata internasional ini juga sudah sangat pas. Jadi bagi para pembacanya sudah tidak kebesaran, tidak kekecilan, seperti itu. Selanjutnya, di dalam buku ini di setiap babnya juga ada rangkuman materi sehingga mempermudah kita untuk membaca secara ringkas kalau misalkan kita buru-buru gitu. Nah, terus juga dilengkapi sama soal-soal per babnya. Jadi setelah kita membaca per babnya, kita juga bisa menjawab soal-soal yang telah disajikan di buku ini. Seperti itu. Nah, terlepas dari kelebihan-kelebihan yang udah aku jelaskan tadi, pastinya juga ada kekurangan dari buku hukum perdata internasional ini. Nah, menurut aku kekurangannya itu adalah di bagian kertasnya. Kertas yang dipakai di buku ini tuh masih sangat tipis dan mudah sobek ya menurut aku. Terus yang kedua, di bagian daftar isi hanya menyebutkan bab-babnya saja, tetapi tidak dituliskan atau tidak disertai subbab-subbabnya. Padahal itu penting banget untuk kita cari subbab apa sih yang kita lagi cari. Nah, itu penting banget sebenarnya. Tapi di dalam buku ini cuman dituliskan per bab-babnya saja. Jadi bab 1 sampai bab 9. Nah, udah gitu aja kelebihan dan kekurangan dari aku. Dan segitu juga review buku Hukum Perdata Internasional karangan Dr. Ronald Said JSHMH. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.